Ya Allah, kirain bakalan aman kalau ada suami. Ada lagi kelihatan Bang Dung di pohon pisang. Terus. Astagfirullah, aku bilang ini aku kenapa? Aku bilang ini aku kenapa? Aku bilang dia lagi gini Mang Dung. Rambutnya gini, acak-acakan. Kayak gimbal gitu. Ya. Rambutnya beda sih sama yang aku lihat sama sosok yang di kamar mandi. Kalau rambut yang di kamar mandi itu lurus, kayak tebel gitu. Kalau yang ini, yang di pohon pisang ini dia gimbal, rambutnya kayak keriting-keriting tapi panjang. Ibu, siapa kamu? Siapa kamu? Siapa? Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Hah? Siapa ini? Hah? Assalamualaikum. 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 Mau interaksi apa? Mau bilang apa? Ayo. 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 Dengan siapa? Apakah ini sosok yang sering ikutin Bu Yani? Yuk. Apakah ini sosok yang sering ikutin Bu Yani? Ya. Siapa? Yuk, kalau gak mau bicara keluar yuk. Keluar. Udah, aman? Jangan atuh, masa aku suruh loncat. Astagfirullahaladzim. Oh. Astagfirullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Welcome to Joglo Stories. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mang Dudung ya di podcast misteri Joglo Stories ya. Dan sebelum kita berkenalan kembali dengan narasumber yang udah hadir di depan saya ya, saya ingin mendoakan dulu buat kalian ya yang selalu senantiasa pantengin terus tayangan dari Joglo Stories. Semoga diberikan kesehatan selalu, diberikan kelancaran dalam mencari rezekinya ya. Nah, kita kembali kedatangan narasumber ya yang dulu beliau sempat bercerita tentang di masa remajanya yang mengalami gangguan-gangguan mistis ya. Terus sampai beliau juga bertemu dengan sosok rombongan Ratu Kidul kalau gak salah ya.
Nah, kita langsung aja perkenalkan siapa narasumber kita yang udah hadir di sini. Beliau adalah Ibu Yani ya, yang dulu sempat mengisi podcast misteri kita waktu pengalamannya di masa remaja sampai sudah menikah kalau nggak salah ya. Dan bertemu dengan sosok rombongan Ratu ya, Ratu Kidul kalau nggak salah ya. Nah, ini adalah lanjutan dari cerita yang kemarin ya, yang kata beliau juga tadi sempat bercerita sedikit sama saya bahwa beliau ini sampai sekarang masih selalu diikuti oleh sosok kuntilanak ya. Bagaimana cerita selanjutnya ya? Kita dengarkan cerita yang lebih jelasnya langsung dari Ibu Yani. Monggo. Nah, gini ya Bu Yani ya. Yang pertama ingin saya tanyakan sih pengalaman dari Bu Yani ya, yang kemarin sempat didatangi oleh sosok Ratu Kidul juga ya. Terus Bu Yani juga bilang bahwa Bu Yani ini sampai sekarang masih diikuti sama sosok yang dulu pernah ngikutin pas waktu remaja. Nah, gimana nih ceritanya? Boleh? Ya sebenarnya gini, sosok itu apa sosok yang sama atau bukan nggak ngerti ya, Mang Dung nggak tahu. Tapi yang jelas emang bener-bener ngalamin sering apa nunjukin sosok itu. Kadang suaranya, kadang dia jelas-jelas nunjukin padat gini di depan gitu. Oh, sering nunjukin padat juga ya. Terus gimana? Awalnya gini, ketika itu kan sempat bilang ibu menikah gitu kan. Iya. Terus nggak lama dari situ ibu hamil. Ya. Hamil terus otomatis kan perut membesar, pulanglah ke keluarga gitu. Ya. Begitu pulang ke keluarga, lahiran baik-baik aja sih pas lahiran, nggak ada yang aneh-aneh lah, normal lah pada umumnya gitu, biasa aja. Tapi ketika ketika bayi umur 6 bulan, ibu kan awalnya ikut kakak. Oh, ikut karena kata bibi udah bikin rumah baru, otomatis rumahnya yang lama itu kosong. Disuruhlah nempatin. Disuruh nempatin rumah itu yang baru kosong 3 bulan, tempatinlah katanya. Sayang, rumah kosong gitu, udah gitu gede nggak ada yang ngurus, kamulah yang isi katanya Yan. Nah kata Bi, emang nggak apa-apa Bi, ya isi aja sayang katanya, kan anak-anak bibi mau udah pada punya rumah sendiri kan. Ya udahlah, aku pindah dari rumah kakak, awalnya ikut kakak dulu, dari rumah kakak ke rumah bibi yang kosong itu. Awalnya biasa aja, aman. Anak waktu itu berusia baru 6 bulan tuh, pas baru 3 minggu kalau nggak salah, udah mulai berasa aneh-aneh Mang Dung. Ketika malamnya sih udah nggak ingat itu malam apa ya. Aku sendirian, suami kan udah ke Garut duluan waktu itu. Udah kesini Mang Dung. Oh, berarti pengalaman yang Ibu Yani alami itu waktu masih di Bogor. Bogor. Masih di Bogor, belum ke Garut. Ketika itu anak pertama baru 6 bulan. Kita otomatis cuma berdua kan di rumah si bibi ini. Iya. Malam itu perasaan sih nggak aneh, nggak gimana ya. Tidur berdua sama bayi. Iya. Tepat jam 11 kalau nggak salah. Tepat jam 11. Pertama kayak ada angin gede. Udah gitu kayak ada pasir yang dijatuhin sengaja ada di atas genteng, Mang Dung. Iya. Suara pasir jatuh ke genteng gitu. Paralak gitu kalau kata orang Sunda ya. Iya. Gitu, paralak berapa kali. Udah gitu kayak ada daun-daun jatuh. Kayak daun jatuh banyak banget kayaknya gitu. Aku belum tidur, ngedengerin aja. Lama-kelamaan pertamanya suaranya kecil. Ketawa, Mang Dung. Ketawa. Cekikikan. Pertamanya kecil. Iya. Lama-kelamaan kedengeran jelas. Sampai gemeteran kaki, ya Allah. Gemeteran. Ketawa dia. Anakku sampai kebangun, Mang Dung.
Kebangun si dede ini, mungkin dia denger apa gimana aku nggak Iya, ngerti. iya. Kebangun, aku ambil anakku, itu masih kedengeran suara itu. Masih kedengeran. Aku ambil selimut, ya Allah aku gemeteran. Aku ambil selimut, aku pegangin tangan anakku. Anakku kayak nyari-nyari susu, ya aku susuin biar dia tenang gitu kan. Iya. Tapi tetap mata anak bayi aku itu ngelihat ke aku. Ya Allah gemeteran Mang Dwi. Ngelihat ke aku. Santai, santai. Aku baca-baca gitu ya. Itu tapi suara kayak malah ngelilingin atap rumah. Kadang suaranya kedengeran kenceng, kadang kedengeran kecil. Iya. Dan itu terus-terusan sampai pagi, Mang Dung, sampai mau pagi. adzan subuh. Iya, iya. Tapi kalau nggak salah kan kalau menurut mitos yang beredar ya, menurut pandangan dari ahli spiritual juga ya, kalau sosok Kunti itu bila ketawa ya, kan kalau memang kedengarannya pelan berarti dekat katanya ya. Kalau Dekat. jauh kalau keras berarti jauh. Jauh gitu. Tuh. Iya pernah denger gitu. Iya. Aku ngeri banget sebenarnya. Nah pas paginya aku bilang, teh nggak kuat lah tidur di itu, serem. Aku bilang kok ada yang ketawa-ketawa. Aku di di kayak berasa diteror gitu kan. Kok ada suara itu sampai pagi teh. Malah ngomong gini, jawab teteh aku, enak banget dia bilang, nggak usah diambil nggak usah diambil pusing, nggak usah didengerin, katanya itu mah udah biasa di kita, katanya. Udah biasa gitu. katanya. Lah kata aku mah nggak biasa, mana punya anak kecil teh, aku nggak berani. Aku bilang ya udah kalau nggak berani ya pindah lagi aja ke sini ke teteh, katanya gitu. Aku bilang sama Bibi, gua nggak mau lagi tidur di itu, takut Bi. Kenapa takut, katanya. Iya ada suara-suara aneh, aku bilang gitu. Ya udah gimana kamu aja. Aku balik ke teteh. Udah gitu selang beberapa hari suami aku si Mas jemput. Ayo ikut ke Garut aja, katanya. Nggak tenang ninggalin bayi sama kamu, katanya. Ikut aja ke Garut. Nah ikutlah kita ke Garut, ngontraklah 1 petak. Iya. Kirain bakalan aman ya Mang Dung, nggak bakalan ngalamin kayak gitu lagi. Selang berapa tahun aman lah gitu, tinggal di Garut, nggak ada hal-hal aneh lagi semenjak kejadian di Bogor tuh. Tapi ketika suatu saat aku punya anak lagi, kebetulan biasa aja, punya anak yang kedua, cowok. Yang kedua, ya. Berarti aku memang punya anak tuh jaraknya deket Mang Dung. Si teteh umur 2 tahun, si dede yang kecil lahir tuh baru 7 bulan gitu. Iya. Nah hari itu kita semua dalam keadaan sakit, Mang Dung. Bertiga. Suami mah biasa kerja gitu. Kerja tiap hari, aku otomatis di rumah dikontrakan 1 petak itu dulu masih ingat. Dikontrakan 1 petak itu bertiga aja sama anakku yang balita sama yang bayi. Itu kita sakit dibawalah diantar sama suami ke dokter. Iya. Nah dia mah lanjut lagi kerja, otomatis aku masih bertiga tuh sama bayi sampai sorenya. Pas asar udah minum obat, anak-anakku udah aku kasih obat, pada tidur. Aku lagi tiduran gini Mang Dung, kayak lenyep-lenyep gitu, kayak tidur nggak tidur gitu. Dibilang tidur ya masih kedengeran orang. Terus tiba-tiba mataku kebangun. Aneh Mang Dung, perasaan kayak kayak badan emang lagi meriang sih, kayak dingin, kayak panas gitu. Tiba-tiba di depan, wah muncul Mang Dung. Muncul. Astagfirullah, bener-bener yang nampakin Nampak jelas di banget. depanmu. Cuman yang setiap ini nggak kelihatan mukanya. Setiap nampak nggak kelihatan muka. Lurus aja, datar gitu. Iya, iya. Aku nggak bisa teriak, tertegun, mulut kayak kekunci, kaku badan semua, namanya lagi meriang kan, sakit. Iya, Anakku lagi pada tidur di samping aku. Aku bilang, ya Allah, dalam hati sih nggak ngucapin, ya Allah ini apa, ya Allah ini apa. Tapi itu penampakan itu si tante kayak itu makin deket kelihatan aku ini mah. Iya. Kelihatan banget dia makin deket gini. Tangannya Mang Dung kayak mau ngeraih kepala aku, bener-bener ngeraih kepala aku, dia jambak rambut aku ini bener-bener. Dijambak rambut aku Mang Dung. Begitu dijambak aku ngerasain sesek kayak berhenti napas, kayak mau teriak nggak bisa, mau berontak nggak bisa. Terus ditarik gini ke atas Mang Dung. Perasaan aku kayak dibawa terbang ke atas ke langit-langit.
Aku mau teriak nggak bisa, mau apa ya, mau gini-gini nggak bisa. Tapi yang jelas mataku kayaknya waktu itu merem. Pas, ya Allah ini kenapa, aku bilang, ya Allah lepasin, sakit banget kok rasanya, kayak berhenti napas gitu, kayak sesak banget. Pas begitu buka mata, aku lihat anakku di bawah. Kok aku ngelihat badan aku, Mang Dung? Oh, jadi Aku badan ngeliat, masih... badan aku di bawah, kok aku ini di mana? Aku bilang, astagfirullahaladzim, ya Allah, anakku, aku bilang gitu. Iya. Serentak perasaan jenggotan itu dilepasin sama dia, Iya. sama si yang yang megang bawah itu. Aku kayak dijatuhin blek. Itu kali ya rasanya jatuh dari lantai 3 mungkin kayak gitu. Sing, tiba-tiba blek kayak di badan lagi kembali. Aku buka mata, aku istighfar, astagfirullahaladzim. Aku ini kenapa tadi, ya Allah. Aku masih meriang, badan menggigil. Aku lihat anakku, aku gendong dua-duanya, badan sempoyongan, buka pintu, langsung gedor-gedor tetangga. Aku minta tolong ke tetangga. Teh, aku bilang, kenapa? Katanya, tolonglah teh, aku nggak enak badan ini, tadi kayak ada yang gangguin gimana maksudnya? Aku kok ngelihat kunti teh, aku bilang gitu, aku bilang aja aku lihat kunti itu. Percaya nggak percayalah, bodo amat, urusan belakangan. Kata si teteh, ya udah sini, ini mau maghrib katanya, nggak usah tidur, nggak enak badan teh, abis minum obat baru leyep itu juga, ya udah sini katanya, mendingan kamu ambil air wudhu katanya, kita ngaji bareng-bareng di sini. Aku bilang, iyalah teh, bacain aku ayat kursi apa kek. Iya, sok wudhu dulu katanya. Gimana wudhunya teh, aku nggak kuat, ke bawah kan turun Mang Dung. Ambil air wudhu tuh harus turun, kita kamar mandinya di bawah. Ya udah teteh yang ambilin. Aku masih ingat itu punya tetangga, nggak akan aku lupain, baik banget Mang Dung. Dia ambilin air wudhu, aku wudhu, terus dibacain sama dia ayat kursi beberapa kali. Dia ikut merinding Mang Dung, dia bilang. Astagfirullahaladzim, bener-bener ikut merinding, dia bilang gitu. Di situ bener-bener aku yang percaya nggak percaya, ya udah ya Allah, yang penting anak-anakku selamat lah, aku selamat, nggak apa-apa, nggak kalau cuma nampak-nampakin gitu ganggu aku masih terima, asal jangan anak-anakku, pikirku gitu. Iya, tapi posisi anak Ibu Yani berarti lagi tidur mungkin ya? Tidur, abis diminumin obat kan. Waktu itu kalau nggak salah si Neng Panas yang kecil main seret Mang Dung. 3 kita serumah sakit. Berarti pas Ibu Yani ke bawah nyamperin tetangga, si anak itu berarti Iya, aku gendong kan, aku di bawah dua-duanya. Enggak ngebawa sih. Jadi posisinya depan-depanan kontrakannya nih. Ini pintu aku, ini dia gitu. Jadi kamar mandi ke bawah gitu. Oh, jadi pas ke bawah, pas mau ke kamar mandi aja. Oh iya. Gitu. Terus setelah kejadian itu kita masih aman-aman aja. Enggak, suami sampai sekarang pun aku belum pernah ngobrol. Belum pernah ngobrol sama suami? Soalnya gini, dari zaman sebelum kejadian itu Mang Dung, tiap ngobrol dia nanggepinnya udahlah itu cuma mimpi atau kayak gimana, biar akunya nggak takut atau bagaimana, nggak tahu juga, nggak pernah nanggepin yang mama harus gini, enggak. Oh, jadi akunya males, jadi akunya males cerita. Ya udah sampai saat ini pun nggak pernah ngobrol aku yang kayak gitu. Nggak pernah ngobrol. Nggak pernah Mang Dung. Udah gitu di rumah itu kita kan habis kontrak lah ceritanya. Pindahlah ke rumah yang baru. Pindah lagi. Tak pikir kalau pindah baru, suasana baru, aman. Tak pikir nggak bakalan ketemu lagi hal-hal yang kayak gitu. Tapi di luar dugaan, baru seminggu di rumah itu yang jaraknya tuh memang di tengah sawah itu, tapi deket kota sih. Daerah pesawahan. Daerah pesawahan, tapi deket kota sih. Kontrakan juga jejer-jejer gitu. Tak pikir aman. Baru seminggu di situ Mang Dung. Suami mah aktivitas biasa. Aku ya tetap bertiga lah sama anak aku. Nah setelah pindah itu Mang Dung baru isi seminggu ya di daerah pesawahan itu yang kontrakan juga sih sama berjejer-jejer gitu kan. Baru isi 1 minggu, itu selalu aku kalau ngalamin pas mau maghrib. Pas mau maghrib lagi. Awalnya gini, ini kan ntar si papa pulang, habis maghrib jam 7 aku harus mandi nih gitu kan, dandan biasa kayak gitu ya kalau ibu-ibu. Nunggu suami pulang pasti dandan mandi. Ambillah anduk gitu kan, sore itu setelah asar. Ambil anduk, aku bilang, aku mau ke kamar mandi. Kunyuk gitu kan, jalan buka kamar mandi.
Aku tutup, anduk masih di sini. Pas balik mau gantung anduk, udah nggak beres Mang Dung. Rambut. Jadi di kamar mandi itu kan ada kloset, di atas kloset itu ada jendela kayak kaca gitu kan. Iya. Aku nggak berani nengok ke situ. Itu dia nggak tahu nongkrongnya di mana, nggak tahu, tapi tepatnya sejajar sama kaca jendela itu. Rambut Mang Dudung panjang banget. Aku nggak berani lihat ke atas. Wah, ini nggak beres nih, ini dia lagi aku bilang. Badan kayak kaku. Iya. Langsung nggak jadi itu anduk di ini. Aku langsung balik badan, buka pintu, lari. Nggak jadi mandi. Nggak jadi mandi. Astagfirullahaladzim. Aku bilang, ya Allah, kirain bakalan aman, kok masih aja kayak gini. Aku sampai mikir, salah apa aku kok sampai dia ngintil terus, apa sosoknya masih itu juga atau yang lain gitu. Aku nggak ngerti. Udah gitu kebesokannya sampai mandi nggak berani sendiri Mang Dung, tiap suami kamar mandi aku ikut. Iya. Takut banget ngalamin kayak gitu lagi. Tiap suami kamar mandi pokoknya ikut. Terus kebesokannya kan karena nggak berani sendirian di rumah, karena udah ngelihat rambut itu, ke kamar mandi pun nggak berani sendirian, selalu ngintilin suami, barengin suami gitu kan. Kebesokannya aku nyusul ke tempat kerja suami. Pas pulangnya kan malam tuh. Iya. Kan ngelewatin pesawahan, aku bilang. Tepatnya di pinggir-pinggir pesawahan itu ada pohon pisang, Mang Dung. Aku lewatin jalan itu. Ya Allah, kirain bakalan aman kalau ada suami. Ada lagi kelihatan Mang Dung di pohon pisang. Astagfirullah, aku bilang, ini aku kenapa? Aku bilang, ini aku kenapa? Aku bilang, dia lagi gini Mang Dung. Rambutnya gini, acak-acakan. Kayak gimbal gitu. Ya. Rambutnya beda sih sama yang aku lihat, sama sosok yang di kamar mandi. Kalau rambut yang di kamar mandi itu lurus, kayak tebel gitu. Kalau yang ini, yang di pohon pisang ini, dia gimbal, rambutnya kayak keriting-keriting tapi panjang. Lagi duduk nyender di pohon pisang, aku jalan mepet-mepet, suami. Pa, kenapa katanya? Kenapa? Pa, aku gitu nyerepet-nyerepet ke suami. Suami kayak cuek aja gitu, padahal aku yakin dia tahu, ngeliat. Orang anak aku aja sampai megang-megang gini, nguntal-nguntal ke baju aku gitu, Mang Dung. Udah gitu di rumah, ini yang paling parah di rumah itu Mang Dung. Hampir 1 bulan full, hampir tiap hari aku ngeliat. Aku sampai nggak kuat, Pak, ayolah pindah lagi, nggak kuat kalau sampai kayak gini, aku bisa gila, aku bilang gitu kan. Gila lah Mang Dung, ketakutan sendiri ya kan. Ketakutan sendiri ya, terus dihantui sama yang kayak terus gitu. dihantuin, terus kadang buka pintu. Mang Dung, kalau malam itu kadang kan pintu kadang kebuka, atau jendela kadang lupa ditutup gitu, aku tutup jendela. Lagi nangkring di rumah tetangga. Ada terus pokoknya tiap hari. Ngeliat terus selama 1 bulan itu di rumah itu, tapi aku minta lagi pindah. Nggak kuat Pak, kalau kayak gini caranya pindah lagi yuk. Pindah lagi ke kota. Pindah ceritanya. lagi ke kota. Kita cuma kuat 1 bulan aku ninggalin rumah itu. Hampir tiap hari di situ mah Mang Dung, aku ngeliat. Aduh, pindah lagi ke kota, aman. Alhamdulillah aman. Udah gitu, kita punya sedikit rezeki, pindahlah ke kampung. Ya Mang Dung. Pindah lagi punya rumah sendiri, alhamdulillah. Kirain bakalan aman, tentram gitu kan, nggak bakalan. Awal-awalnya memang nggak ngalamin yang aneh-aneh, kalau cuma suara-suara, kalau cuma bayangan-bayangan udah biasalah, aku nggak ngeri-ngeri amat gitu, asal jangan padat. Kalau padat aku nggak kuat gitu Mang Dung, ngeri. Kalau cuma suara-suara kita biasa ya. Kalau cuma suara-suara. Kebetulan pas di rumah yang baru nih, rumah aku sekarang, ceritanya kita udah, bukan ceritanya, memang benar kita udah punya rumah gitu kan. Aku hamil lagi. Hamil lagi. Anak ketiga berarti? Ya boleh dibilang. Iyalah, anak ketiga. Waktu itu umur berapa ya si Neng tuh? Cewek lagi yang ketiga? Hamil umur 6 bulan. Berarti yang itu udah gede-gede ya? Iya. Yang si Dede nih waktu itu masih bayi. Pas hamil, aku sendirian di rumah, anak-anak sekolah.
sekolah apa ngaji? Ngaji kayaknya, orang udah sore kok. Ya. Ngaji. Aku di rumah biasa. Lagi tiduran aja, nggak tiduran biasa. Tiba-tiba aja kalau datangnya tuh nggak ada aneh, nggak ada gimana. Di pojokan Mang Dung. Di pojok. Padat lagi jelas itu mah. Dia cuma gini. Ketawa. Gitu. Aku bilang, ya Allah. Aku sampai gini dalam hati. Ini ngapain sih kamu? Aku dimanapun kamu ada gitu kan. Sekarang anakku udah banyak, udah besar-besar. Kalau aku takut terus sama kamu, aku bilang. Oke lah, kamu boleh ganggu aku. Asal jangan anak-anakku. Awas. Aku akan lakuin apapun buat anak aku. Aku bilang, aku nggak akan takut lagi sama kamu. Berani-beraniin ngomong gitu, itu, ya. Mang Dung. Aku peringatin kamu pokoknya. Padahal mah gemeteran takut. Gemeteran banget sampai duk gitu. Takut Merinding. banget. Hilang. Pes gitu Mang Dung. Hilang pasti kayak gitu. Hilang dia. Iya. Dan lagi-lagi aku nggak berani ngomong, aku pendam sendiri gitu kan, nggak berani ngomong ke temen, nggak berani ngomong ke siapapun, takutnya aku malah nih halu gitu kan, Iya. malah entar nantinya aku dibilang aneh. Disangka aneh. Iya benar kan? Iya benar. Semenjak itu udah nggak pernah nampakin lagi, Nggak pernah nampakin lagi sampai sampai sekarang belum pernah lihat lagi, alhamdulillah. Ya, Cuman ada kejadian aneh kemarin. Kejadian aneh seperti apa? Ini baru kalau ini Mang Dung. Masih baru? Masih baru kemarin. Ya. Apa tuh? Aku di dapur lagi masak gitu kan. Anakku kan yang cewek yang udah gede, udah rumah tangga, alhamdulillah Mang Dung. Alhamdulillah. Ya. Aku lagi masak, udah mau selesai, udah mau finish, tinggal nyambel gitu kan. Ya. Nyambel cabenya nggak ada. Manggil lah anakku, Neng, apa mah katanya. Beliin mama cabe dong. Mama mau nyambel, nggak ada cabenya. Iya mah. Berangkatlah si Neng. Ya. Nggak lama dia balik. Aku lihat dia balik, beneran. Terus aku manggil. Balik tapi dia masuk kamar Mang Dung. Masuk si Neng kamar? Nih, lah kok cabenya nggak dia keakuin gitu kan. Iya. Neng. Nggak jawab. Neng, ini mama udah selesai loh, mana cabenya? Aku bilang, ini cobain dulu masakan mama gitu. Nggak jawab. Neng, si Neng dipanggil teh. Iya. Aku susul kan ke kamar. Nggak ada orang. Nggak ada. orang. Jadi siapa itu? Dia nggak tahu. Kunyuk-kunyuk datang si Teteh. Lah Teteh bukannya tadi udah balik. Apa kan mama nyuruh beli cabe? Katanya gitu. Dia bilang, nah tadi itu siapa? Yang tadi itu siapa? Aku bilang. Aku nggak ngomong ke anakku, takut dia ngeri. Iya pasti. Ya Allah, mudah-mudahan itu mah bukan siapa-siapa. Aku positif aja lah. Mungkin aku salah lihat atau bagaimana gitu aja lah. Iya. Sampai Ngeri, kayak gitu, Mang asli. Dung. Merinding Yang jadi saya. pertanyaan aku itu sosoknya apa? Itu juga Iya. atau sosoknya orang lain? Aku nggak tahu. Cuman sekarang aku beraniin apa tuh Mang Dung? Beraniin diri lah, kalau mau takut terus sampai kapan gitu kan? Iya. Karena udah mungkin capek lah ya. Capek dari dulu, dari masa remaja sampai sekarang malahan. Apa nih? Ada yang hadir? Ngeri. Ada yang hadir kah? Apa? Ada yang hadir kah? Tahan. Kenapa? Sebentar aja. Ibu, siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa? Ini siapa? Hah? Ini siapa? Hah? Ini siapa? Hah? Siapa ini? Hah? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau interaksi apa? Mau bilang apa? Ayo. Dengan siapa? Apakah ini sosok yang sering ikutin Bu Yani?
Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai ini sosok yang sering ikutin Bu Yani. Ya. Siapa? Yuk kalau gak mau bicara keluar yuk. Keluar. Subhanallah. Mohon maaf ya, barusan ada kejadian yang tak terduga ya. Ibu Yani sempat bereaksi sama sosok yang selama ini ngikutin Ibu Yani ya. Jadi mohon maaf buat kalian yang sudah setia nonton tayangan ini ya. Berhubung situasinya tidak kondusif ya, karena Ibu Yani juga sekarang lagi terbaring karena interaksi yang tadi berbenturan energi juga mungkin ya. Jadi mohon maaf sekali lagi bagi kalian, cerita Ibu Yani tidak kami utarakan sampai akhir ya. Mohon maaf sekali lagi bagi kalian yang suka dengan tayangan ini, yang suka dengan tayangan-tayangan Joglo Stories, jangan lupa untuk selalu like, komen juga ya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Rahman. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli. Amin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
Wallahu akbar. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Istighfar bu, istighfar. Istighfar bu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa fil ardi. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardi. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 A'udzu bikalimatin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, udah aman. Jangan atuh, masa aku suruh loncat? Astagfirullahaladzim. Oh, astagfirullah.
Seperti yang kalian lihat ya, kondisi Bu Yani untuk sekarang. Yang tadi sempat bereaksi di studio ya, ketika lagi podcast. Nampaknya sosok yang mendiami tubuh Bu Yani ini susah untuk dikeluarkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Bantuan Teh Win. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله أشهد أن محمد. أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله أشهد أن محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا.
Siapa ini? Hmm? Siapa ini? Siapa? Yuk, siapa? Istighfar. Assalamualaikum. Istighfar syahadat. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammad Rasul. Asyhadu anna Muhammad. Asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammad Rasul. Asyhadu an la ilaha asyhadu anna Rasulullah. Kata syahadat bakal bakar sih. Yuk. Syahadat. Syahadat. Ya. Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Subhanallah. Allah. Syahadat. Kalau nggak syahadat, angus di sini. Asyhadu. Nah, minum. Ya. Bisa bangun. Sedotan. Kamu sedotan? Banel ini. Nggak bakalan mau pergi, Mami. Sulit sekali. Barusan lihat ya bahwa kondisi Bu Yani saat ini tidak memungkinkan ya untuk tadi meneruskan ceritanya ya. Dan barusan kita sama Kang Acung juga ya, ditemani Kang Acung juga
memang sosok yang barusan masuk ke raga Bu Yani ini memang sangat susah ya Kang Acung ya. Sebenarnya tidak susah, cuma Iya. ingin menggali informasi tentang apa maksud tujuannya masuk ke raga Ibu Yani. Oh, jadi barusan yang istilahnya interaksi dulu lah ya. Iya. Interaksi sama makhluk yang merasuki tubuh Yani. Nah, dari hasil pandangan Kang Acung nih, dulu kan sempat mengedukasikan bahwa sosok makhluk gaib itu tidak bisa untuk bercanda. Iya. Ya. Apakah ini termasuk dari keterangan tersebut? Bukan, jadi sosok makhluk astral ini emang tidak bisa untuk bercanda ya, tidak bisa Ya. bercandain. Cuma dia terkadang mempunyai sifat seperti birahi atau suka atau iseng atau jahil seperti itu. Tadi kan Ibu Yani juga sempat berbicara bahwa beliau ini diikuti dari semasa remaja. Apakah itu memang sosok yang sama yang dari bawaan situ atau memang ada sosok lain yang masuk ke raga Ibu Yani ini? Sebenarnya tidak juga, cuma ini terkadang mungkin terkontaminasi dan gitu, akhirnya jadilah suatu wujud yang seperti rangsangan-rangsangan makhluk astral ini untuk mendekat itu sangat berisiko fatal. Akhirnya ya mungkin seperti kayak begini. Nah, yang tadi juga Bu Yani sempat bereaksi bahwa beliau ini kayak yang mau dijatuhkan tadi. Apakah itu memang dari sosok tersebut? Ya itu mungkin suatu tangkapan imajinasi astral dia sendiri, proses gitu. Dia bilang suruh loncat nerekam Mang Ip tadi tuh. Oh, tadi tuh. Oh, pantas. Lawan maksudnya. Pantas tadi kayak ada perlawanan gitu. Makanya sempat mau tapi ditahan gitu tadi juga. Nerekam gitu. Iya. Itu gambaran yang kecerna dalam alam bawah sadar bahwasanya si makhluk astral ini berkomunikasi sama Ibu Yani ini untuk Suruh lawan melakukan suatu maksudnya. perlawanan. Kan gitu. Nah, itulah satu gambaran bahwa seketika perbenturan energi makhluk astral ini dengan sosok Ibu Yani ini, maka terjadilah di situ suatu komunikasi, akhirnya Aku bilang adalah aku satu nggak perlawanan. mau. Seperti itu. Jadi seolah sosok yang tadi merasuki Bu Yani itu nyuruh nerekam saya ya. Aku bilang aku nggak mau, jangan. Iya, iya. Oh, jadi seperti itu. Memang ngeri sekali ya barusan. Bukan suruh loncat ke bawah sono, bukan mati lah. Ya, bagi kalian mungkin sekali lagi saya mohon maaf ya karena kondisi Bu Yani yang tidak memungkinkan untuk berbagi ceritanya untuk sampai akhir beliau yang sampai saat ini telah suka diikuti ya dari masa remaja sampai sekarang. Dan tadi keterangannya juga udah disampaikan sama Kang Acung sendiri bahwa sosok makhluk asal tersebut berarti beda-beda ya. Sebenarnya tidak beda-beda, cuma satu jenis. Cuma di sini dia terkadang ya makhluk astral ini kan pandai untuk manipulasi. Terkadang cuma satu jenis dia bisa berinteraksi seperti ini. Itulah cara makhluk astral sebangsa jin itu untuk manipulasi kita sebagai manusia. Jadi sebuah tipu daya ya. Tipu daya dari sosok makhluk yang seperti itu. Jadi buat kalian ya jangan suka melamun sendiri atau berpikiran kemana-mana ya. Betul. Yang mengakibatkan sehingga ada sosok-sosok yang bisa merasuki diri kalian sendiri ya. Dan alhamdulillah Bu Yani juga udah ditangani barusan ya. Udah ditangani, jadi alhamdulillah insyaallah aman ya. Amannya insyaallah ya. Terima kasih buat Kang Acung juga ya yang udah membantu di sini ya. Cukup sekian mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.